Pulang kerja, aku mendapati Mas Arga di rumah. Tadinya ia bilang akan pulang larut. Entah masalah apa, hingga tak jadi. Bahkan ia terlihat santai duduk di ruang tengah sambil minum kopi. "Mas, Tia mana?" tanyaku sambil mendekatinya, lalu mencium punggung tangannya. "Udah pulang, syukurlah. Aku nunggu motor," jawabnya tak menjawab pertanyaanku. "Jadi Mas nunggu motor? Kirain gak jadi pergi." Lalu aku menuju kamar Tia. Tia pergi sama ibu beli bakso. Bentar lagi juga pulang. Aku tak jadi masuk ke kamar Tia setelah mendengar ucapan Mas Arga. Lalu aku duduk di sampingnya, ingin menanyakan tentang kwitansi yang aku temui. Aku mengeluarkan kwitansi itu dari saku. "Ini maksudnya apa, Mas?" Ku sodorkan kwitansi itu ke Mas Arga. "Hah?" Ia menerima kwitansi itu dengan ekspresi alis bertaut. "Dapat dari mana?" tanyanya. "Sejak kapan kamu ngontrak, Mas?" "Jadi uang yang diberikan ibu buat itu?" Bukan Sarah. Kamu salah paham," jawabnya agak gugup. "Terus itu kwitansi apa? Punya orang lain yang aku dapatkan?" Mas Arga menghela napas besar. Ia terdiam sejenak, seperti berpikir. Aku diberi uang 2 juta sebulan, padahal seharusnya 5 juta. Karena ibu juga memberikan uang 3 juta. Tapi kenyataannya, kamu bohong. Hingga ini terjadi 2 tahun. Jangan mulai, Sar. Lagian masalah itu udah selesai. Masa diungkit lagi? Kamu ngontrak buat siapa, Mas? Ku tatap Mas Arga. Namun ia memalingkan mata, seolah menghindari tatapanku. "Jangan salah paham, Sarah. Aku akan salah paham jika kamu tak memberitahu, Mas." Kini suaraku agak lantang karena kesal. "Awas, kalau ketahuan selingkuh, tidak akan aku maafkan. Itu punya Pak Rudi. Ia ngontrak karena sedang tak nyaman sama istrinya. Jadi aku yang diminta membayarkan kontrakan itu agar istrinya tidak curiga. Dan rumah itu hanya buat persinggahan dan juga kantor kami, Sar." Entah kenapa alasan itu tidak sesuai dengan persepsi yang aku lihat. Istri Pak Rudi pernah menuduhku, atau jangan-jangan rumah itu untuk selingkuhan Pak Rudi, atau suamiku yang selingkuh. Aku bingung. Namun ada baiknya aku selidiki dulu. Di mana alamatnya, Mas? Jangan ke sana. Itu tempat Pak Rudi. Lagian aku jarang ke sana kok. Mas Arga terdengar menghindar. "Siapa bilang aku mau ke sana, Mas? Wanita di kwitansi pemilik kontrakan." "Lah iyalah. Masa aku asal bayar aja?" "Udah deh, aku mau pergi temui Pak Rudi." Mas Arga bangkit dari duduk. "Lagian jangan terlalu ingin tahu kerjaan suami di luar. Yang penting aku tak punya wanita lain." Suaranya terdengar tegas dan sangat meyakinkan. "Mas, jika kamu punya wanita lain, ceraikan aku," ucapku. Aku masih ingat saat ia membeli baju tidur wanita tadi siang. Meskipun ia menyangkal tidak ke sana, tapi ia tak bisa membohongi mataku. "Kamu ngomong apa sih? Sudah aku bilang, tak ada wanita lain. Hanya kamu istriku. Kamu nih aneh. Baru pulang kerja sudah nuduh aku punya wanita lain." "Aku hanya mengingatkan, Mas. Dan jika wanita itu ada, aku siap kita bercerai dan merelakanmu dengannya. Ini yang membuatku malas di rumah. Kamu ngoceh asal aja. Bagusan aku kumpul sama teman-teman." Mas Arga berlalu pergi. Sebenarnya aku juga tidak mau membuat suasana tak nyaman. Tapi yang kulihat tadi membuat hati ini berkata, jika Mas Arga punya selingkuhan, aku yakin baju tidur itu buat seorang wanita. Jika ia berniat membelikannya untukku, pasti sudah diberikan.
Aku tak mau langsung bertanya tentang baju tidur itu. Jika Mas Arga sudah berbohong sekali, ia akan menciptakan kebohongan lain. Itulah yang aku baca setelah kejadian tentang uang dari ibunya yang tak pernah aku terima. Mama, Tia berlari menghampiriku. Ia baru pulang dengan ibu mertua. Ini ada bakso buat mama. Nenek yang beliin, ucap Tia, memperlihatkan kantong yang dijinjingnya. Wah, baunya enak nih, jadi lapar. Lalu aku melihat ke ibu mertua. Makasih bu, ucapku. Ibu membalas dengan senyum hangat. Arga sudah pergi, Sar? Tanya ibu mertua. Sudah bu, barusan, jawabku. Lalu mulai duduk di kursi makan. Biar aku tuangkan nek, kata Tia sambil meletakkan 3 mangkok di meja. Ia mulai menuangkan satu persatu bakso ke mangkok itu. Tak ada drama mertua saingan menantu. Benar kata Kak Amel, aku beruntung. Ibu mertua hanya menuntut agar aku memberikannya cucu lagi. Hanya itu permasalahan kami. Bersambung.